Halo semuanya, nama saya Bonifasius Erlangga, sekarang dari kelas Teknopreneurship B dengan NPM 19063020. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit atau berbagi sedikit pengetahuan yang saya tahu mengenai Google. Lebih tepatnya masa-masa sulit apa yang pernah dialami oleh Google. Jadi yang pertama kita akan masuk ke pembahasan siapa pendiri Google ini terlebih dahulu. Di Google ini pertama kali diciptakan atau didirikan oleh Larry Page dan bersama temannya yaitu Sergey Brin yang sekarang yang kemudian dijadikan sebagai co-foundernya yaitu pada tahun 1998 dan berpusat di Mountain View, California. Sebenarnya Larry Page dan Sergey Brin ini sudah memulai untuk membuat perusahaan semacam search engine ini sejak tahun 1996, namun namanya itu bukan Google tapi Backrub. Kemudian setelah itu diganti namanya menjadi Google, itu plesetan dari Google yang artinya itu dari sebuah istilah matematika yang merupakan bilangan satu, kemudian ada 100 angka nol di belakangnya. Itu artinya uh, berharap bahwa Google ini dapat menyimpan data besar itu. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari tempat kantor Google yang dulu dan yang sekarang. Jadi pembuatan Google ini awalnya dimulai ketika Sergey Brin dan Larry Page itu sedang menjalani studi pasca sarjana di Stanford University. Kantor pertamanya itu ada di gudang milik Susan Wojcicki yang sekarang itu sudah menjadi CEO dari YouTube. Nah, kemudian kalau bisa kita lihat di sini, itu jika dibandingkan dengan yang sekarang, dulu itu sudah tempatnya bukan bukan berupa kantor yang sangat besar gitu, hanya gudang yang kecil saja. Kemudian itu pun juga bukan milik dari Sergey Brin dan Larry Page, tapi milik Susan Wojcicki. Nah, kemudian selain dari tempat atau kantornya Google itu, uh, terdapat juga masa-masa sulit yang pernah dialami oleh Larry Page sebagai foundernya, yaitu pada awal perkembangan Google itu, lebih tepatnya si Larry Page ini sebagai foundernya, itu sulit untuk melakukan pengawasan, baik itu pengawasan dari segi pekerjaan dari teknisinya atau dari segi rekrutmennya, karena pada awal pembuatannya atau pendirian di Google-nya itu Larry Page dan temannya itu bisa merekrut orang atau teknisi itu dengan requirement yang penting dia bisa mengerjakan sesuatu gitu. Tapi seiring berkembangnya Google, karena permintaannya semakin banyak, akhirnya uh, Larry Page pun perlu untuk mempertimbangkan teknisi seperti apa yang cocok untuk masuk ke Google. Dan itu cukup sulit. Selain itu, uh, Google juga pernah mengalami kesulitan dengan, lebih tepatnya ini, Larry Page itu pernah mengalami kesulitan dengan orang-orang manajer proyeknya karena Larry Page ini merasa bahwa curiga gitu dengan orang-orang manajer proyeknya itu sepertinya mereka mengarahkan teknisinya itu tidak dengan benar gitu. Kayak ada beberapa pekerjaan yang akhirnya padahal dari patch-nya mau dikerjakan sekarang tapi akhirnya tertunda. Kemudian tambah lagi beberapa pekerjaan teknisi itu dikomentari atau dinilai atau dikritik oleh orang-orang manajer dari manajer proyek ini yang basicnya orang-orang manajer proyek yang pertama kali direkrut oleh dari patch ini tidak begitu paham tentang IT. Jadinya uh, mengalami sedikit konflik dan agak chaos gitu ketika Google ingin mengerjakan suatu proyek. Kemudian selain itu pernah juga karena ada masalah seperti itu, akhirnya Lily Page menyusun ulang organisasinya. Kemudian setelah menyusun organisasinya ternyata tetap saja ada kendala di mana para teknisi malah bekerja tanpa pengawasan. Akhirnya banyak sekali terjadi redundansi dan beberapa sumber daya yang dibutuhkan oleh project atau project requirement itu tidak terpenuhi. Kemudian selain itu, Larry Page juga sebagai foundernya pernah diasingkan dalam tanda kutip oleh para investor di perusahaannya sendiri dan dipaksa untuk mencari CEO dengan jiwa kepemimpinan yang dewasa karena pada saat itu mungkin karena Larry Page itu belum begitu punya pengalaman yang
mendirikan perusahaan yang besar gitu, ketika menghadapi situasi seperti ini, eh, dia jadi sedikit kurang dapat menyesuaikan gitu. Akhirnya terjadi masalah seperti ini. Bentrok antara si pemilik usahanya dengan investornya gitu. Ya mungkin sekian dari apa yang saya tahu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau terjadi kesalahan. Terima kasih.